Pergilah berbelanja jeruk. Aku yakin kamu akan mendapatkannya dalam tas jaring merah. Kamu jarang melihat jeruk tergeletak tanpa tas itu. Itu murni teknik pemasaran dan merah bukan pilihan acak. Jika dikemas dalam tas jaring merah, jeruk kelihatan lebih oranye, lebih segar dan lebih menarik bagimu. Jadi, kamu lebih ingin membelinya, ya kan? Lemon biasanya dijual dalam tas jaring hijau dengan alasan yang sama. Jika kamu mengemasnya dengan tas merah, lemon tampak lebih oranye. Warna hijau lebih cocok dengan warna kuning dan lemon jadi lebih menonjol. Kamu membuka kantong keripik dan ternyata setengah kosong atau setengah penuh kalau kamu orang optimis. Bikin sebel, aku tahu. Tapi aku tahu itu bukan karena produsen ingin mengeruk lebih banyak uang darimu. Udara tambahan melindungi keripikmu dari kerusakan. Jika kantong diisi sampai penuh, setelah diangkut kamu akan mendapat debu keripik, bukan keripiknya. Es krim rasa raspberry biasanya berwarna biru, bukan pink atau merah. Yang keduanya adalah pilihan warna yang lebih jelas. Nah, bayangkan kamu bikin banyak es krim. Kamu pilih warna hijau buat rasa apel, nanas, atau lemon kuning. Ada stroberi, jadi harusnya merah. Cherry, merah lagi. Semangka, merah. Sekarang raspberry, ya merah. Tapi 4 warna merah jelas kebanyakan, dan orang nggak bisa membedakan dengan mudah. Jadi awalnya, baik rasa stroberi maupun cherry berwarna merah, tapi coraknya lain. Rasa semangka warna pink. Dulu, orang bikin rasa raspberry dengan pewarna merah tua. Lalu ilmuwan membuktikan pewarna itu berbahaya, jadi dilarang. Biru adalah opsi warna bebas lain. Tapi nggak ada buah atau beri biru kecuali blueberry, dan ini bukan rasa populer. Jadi, produsen mulai mewarnai raspberry dengan biru. Kadang mereka menyebutnya biru raspberry, tapi itu cuma produk lab yang enggak ada secara alami. Jika kamu beli jam dan melihat gambarnya, kemungkinan besar menunjukkan jam 10.10 dari pabriknya. Alasannya cuma karena tampak keren. Kamu bisa melihat kedua jarum dan keduanya enggak tumpang tindih. Bentuknya juga simetris dan bagus, serta membingkai angka 12, dan akhirnya membentuk wajah tersenyum yang memberi nuansa positif. Kasur biasanya punya motif jahitan di atasnya. Produsen kasur membuat jumlah terbatas dari berbagai kasur, dan satu-satunya cara agar tampak lain adalah dengan motif jahitan keren. 2 kasur dari 2 perusahaan yang berbeda mungkin kualitasnya persis sama, tapi harganya lain. Kebanyakan orang nggak paham hal ini dan menganggap motif yang berbeda berarti kualitasnya juga lain. Jadi, saat berbelanja, cuekin aja motifnya. Keju berlubang-lubang. Kebanyakan jenis keju berlubang-lubang kecil, tapi bisa juga besar. Keju dibuat dengan menambahkan bakteri ke dalam susu, dan lubang adalah hasil dari itu. Bakteri mengonsumsi asam laktat dan melepas gelembung udara kecil-kecil. Gelembung terperangkap dalam keju, lalu meletup, membentuk lubang-lubang kecil itu. Ukuran lubangnya tergantung pada suhu produksi dan keasamannya. Keju Swiss berlubang-lubang ekstra besar. Keju ini dibuat di suhu sekitar 48,9 derajat Celcius dan diinkubasi di suhu 21,1 derajat Celcius selama 5-7 hari. Jadi, kejunya sangat lembut dan gelembungnya jadi sangat besar. Semua koin bergerigi, tapi apa kamu pernah penasaran kenapa? Awalnya, semua koin dikaitkan dengan standar perak. Jumlah perak yang digunakan dalam koin sesuai dengan nilai koin itu. Jadi, koin $1 mengandung perak asli yang jauh lebih banyak dibanding, katakan, koin $1/4. Tepinya dibuat bergerigi karena alasan keamanan. Dulu, gerigi adalah unsur koin yang sulit ditiru. Gerigi juga mencegah jenis penipuan lain. Orang akan mengikis sedikit logam dari pinggiran koin. Jumlahnya sedikit sekali hingga takkan ada yang menyadari bedanya. Tapi, jika kamu mengikis banyak koin, akan diperoleh cukup banyak logam berharga untuk dijual. Tepian bergerigi membuat hal ini mustahil. Jika seseorang mencoba mengikisnya, pinggiran koin akan jadi halus, dan orang jelas tahu bahwa koin itu telah dirusak. Koin nikel dan penny nggak bergerigi karena dibuat dari logam yang tidak mahal, jadi nggak perlu melindunginya. Sekarang nggak ada orang yang membuat koin dari perak, tapi gerigi itu tetap ada. Ketika pemerintah mulai mengeluarkan koin baru, mereka nggak melihat pentingnya mengubah peralatan pembuatan koin. Mereka mempertahankan tepian bergerigi itu. Jika pernah main biliar, kamu pasti kenal banget meja hijau itu. Biliar berasal dari sekitar abad ke-14, 4 abad sebelum bola basket. Saat itu tentu orang nggak punya meja biliar, tapi mereka main biliar di luar, di atas rumput hijau. Kemudian, orang memindahkan permainan itu ke dalam ruangan agar mereka tetap bisa memainkannya meskipun sedang turun hujan.
Dan mereka menjaga warna hijau kenangan itu biar ada nuansa halaman berumput. Pekerja medis biasanya memakai seragam bercorak biru atau hijau. Ada alasan di balik itu. Sebelum abad ke-12, mereka memakai pakaian biasa meskipun sedang melakukan operasi. Dengan perkembangan kedokteran, orang mulai lebih memerhatikan masalah suci hama. Maka, mereka mulai memakai seragam dan awalnya warna seragam mereka putih yang menandakan kebersihan. Masalahnya, sebagian noda sangat sulit dicuci dari seragam putih itu. Warna putih itu berubah jadi kehijauan. Jadi, menjadikan hijau atau biru sebagai warna seragam mereka adalah masuk akal. Selain itu, para dokter bedah seringnya fokus pada warna merah selama bekerja. Biru dan hijau berada pas pada sisi spektrum warna yang berlawanan. Jadi, jika semua yang lain berwarna biru kehijauan, warna merah menjadi lebih jelas. Cuci tanganmu dengan sabun putih polos dan kamu akan melihat busa putih. Cuci tanganmu dengan sabun biru, merah, kuning, hijau, warna apapun dan busanya akan tetap putih. Alasannya adalah sinar yang disebarkan. Berkas sinar apapun yang jatuh pada benda akan diserap atau dipantulkan. Benda-benda yang menyerap semua warna akan tampak hitam. Yang memantulkan semua warna adalah putih. Sebatang sabun merah berwarna merah sebab cuma warna merah yang dipantulkan dan warna-warna lain diserap. Tapi begitu kamu membuat busa, busa terdiri atas banyak gelembung kecil. Tiap gelembung menyebarkan sinar ke berbagai arah sehingga tampak putih. Kamu bisa melihat sesuatu ketika menggosok mata? Warna dan bentuk ini disebut fosfena. Kamu melihatnya karena ketika menggosok, kamu meningkatkan tekanan dalam bola mata dan mengaktifkan sel-sel saraf retina yang memproses informasi visual. Begitu diaktifkan, otakmu menafsirkannya seolah kamu melihat sinar, dan otak mencoba benar-benar melihatnya. Pernah penasaran kenapa kamu mengalami lingkaran hitam di sekeliling mata ketika lelah? Kulit di bawah mata sangat tipis, sehingga pembuluh darah sangat dekat dengan permukaan, dan kamu bisa melihat perbedaan apapun dengan mudah. Ketika kurang tidur, kulitmu menjadi lebih pucat dan pembuluh darah jadi makin jelas, sehingga kamu bisa melihat lingkaran hitam itu muncul dari kulit. Dengan usia, secara alami kulitmu juga menjadi lebih tipis, dan karena itu orang tua cenderung mengalami lingkaran hitam. Tapi, jika kamu masih muda, coba tidur lebih banyak, dan lingkaran itu akan hilang. Kamu menyebutnya Jerman, orang Spanyol Alemania, dan orang Jerman sendiri menyebut negaranya Deutschland. Kedengarannya kayak 3 negara berbeda, tapi sebetulnya cuma 1. Jika nama seseorang Olivia, kurang lebih di mana-mana namanya akan tetap Olivia. Jadi, kenapa negara memiliki nama-nama lain dalam berbagai bahasa? Negara sudah lama ada ketika orang dari berbagai negara belum bisa berkomunikasi dan berbicara berbagai bahasa. Mereka menyebut beberapa wilayah sebagaimana mereka menyebutnya tanpa bersepakat dengan negara-negara lain. Dan nama itu melekat. Suatu suku Jerman bernama Alemani pernah tinggal di area yang sekarang negara Swiss. Jadi kuduga itulah sebabnya orang Spanyol menyebut negeri itu Alemania. Lalu, bangsa Jerman menyatu dan menyebut diri mereka Deutschland. Dalam bahasa Inggris, kata ganti I selalu ditulis dengan huruf besar. Ahli bahasa pun nggak tahu kenapa begitu. Setidaknya belum. I berasal dari bahasa Jerman ich, menjadi ich, dan kemudian menjadi I. Sebagian orang berteori bahwa huruf I kecil yang berdiri sendiri tampak nggak signifikan dalam kalimat. Maka huruf itu mulai memakai huruf besar agar lebih jelas. Jika pernah melihat video di balik layar, mungkin kamu telah melihat orang menekan clapperboard sebelum tiap adegan. Tepukan ini sangat membantu di tahap penyuntingan. Film dan audio direkam secara terpisah, kemudian disinkronisasi. Clapperboard menepuk singkat di awal pengambilan gambar adegan dan mencari di mana suatu adegan mulai menambahkan audio menjadi lebih mudah. Alasan lain adalah memberi detail pada bagian yang difilmkan. Clapperboard memberi informasi tentang adegan dan jumlah pengambilan gambar, tanggal pembuatan film, sudut kamera, dan hal-hal penting lain pada clapperboard yang mempermudah melihat ratusan bagian video kemudian.